Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ali. Allahumma ya mu'allimal adam wa ibrahim 'allimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar salatan wa salaman daimaini mutalazimaini min yawmina hadha ila yawmin mahsyar. Amma ba'd. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang terhormat Ketua DKM Masjid apa ini mereknya Al-Hidayah ya, Ustadz Kasiat. Begitu juga yang baru saja memberikan kepada kita semangat untuk senantiasa berjuang demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala, demi untuk mencintai negeri kita, yaitu Bapak Haji Safril dan banyak saudara-saudara sekalian, ikhwani fillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik wal hidayah senantiasa sampai husnul istiqamah, sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sebelum kita mengisi acara ini, menghadiri acara ini, tadi kita sudah sholat maghrib berjamaah, betul? Dan kata ulama, tandanya seorang itu dikabul atau tidak amalannya itu tergantung pekerjaan setelahnya. Kita kan gak ada yang tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amaluna baina qabuli wa raddiha. Amalan kita antara diterima atau tidak kita gak tahu. Tapi ulama mengasih kisi-kisi bahwasanya apabila seseorang melakukan kebaikan setelah kebaikan, maka tandanya kebaikan yang pertama itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tandanya apa? Salat maghrib kita berjamaah tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita setelah salat maghrib itu salat ba'diyah maghrib. Setelah itu kita ikut hadir di pengajian yang seperti ini, yang mana di sini disebutkan nama Allah, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang bahagiakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Imam Luqmanul Hakim, beliau mengatakan, "Idza ra'aita qauman yadhkurunallaha ta'ala fajlis ma'ahum fa innaka in kunta 'aliman yanfa'uka ilmuk wa in kunta jahilan 'allamuka wa la'allallah yattali bi'ainir rahmah fatusiba mahum." Apabila kalian melihat ada orang-orang yang sedang kumpul mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka duduklah bersama mereka, membaca Al-Quran, membaca zikir dan lain sebagainya. Duduk bersama mereka. Kenapa? In kunta aliman yanfa'uka ilmu. Kalau kamu orang alim, faham ilmu, maka bermanfaat ilmu kamu. Wa in kunta jahilan 'allamuka. Kalau kamu orang yang belum faham tentang agama, masih jauh pada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengajari kamu cara dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa la'allallah yattali bi'ainir rahmah fatusiba mahum. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala sedang memandang mereka dengan pandangan kasih sayang, maka kita kecipratan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus ada lagi lanjutannya, wa ya bunayya, wahai anakku,
Idza ra'aita qauman, apabila kamu melihat suatu kaum la yadhkurunallaha ta'ala fih, yang mana di situ dia tidak mengingat Allah Subhanahu. Khususnya masyarakat Indonesia nih, sampai saat ini tercatat sudah 10.000 warga Palestina meninggal dunia akibat serangan dari Israel. Wa iyadzubillahi min dzalik. Nah, kita nih tanya hati kita sekarang nih. Ya, kita nih bergetar gak hati kita nih dengan penderitaan mereka nih? Atau kita nggak peduli, masa bodoh, yang penting gue sih ya bisa makan, ya yang penting gue bisa ngerokok, bisa ngopi, bisa makan nasi uduk, ya aneh nggak peduli dengan apa-apa yang ada, musibah yang tertimpa oleh saudara kita di Palestina. Hadirin, kalau kita balik lagi ke zaman dahulu, itu bangsa Yahudi itu bukan penduduk asli Palestina. Ya. Yahudi penjajah yang baru datang ke bumi Palestina sekitar 100 tahun yang lalu. Mereka itu kok bisa masuk ke Palestina? Nanti mungkin lebih dalam lagi akan diterangkan oleh Ustadz Ilham Jaya. Al-Faqir nggak terlalu mendalami tentang kasus ini. Akan tapi sekelumit, kenapa kok bisa masuk ke bumi Palestina? Karena atas restu Inggris, Britania, yang mana Britania pada saat itu merupakan negeri adikuasa, adidaya. Dan di balik pengusaha, ya di balik itu juga ada pengusaha-pengusaha kaya yang menggelontorkan dana begitu berlimpah untuk orang-orang Yahudi masuk semuanya ke bumi Palestina. Tapi i'lamu ibadallah, ketahui wahai hamba-hamba Allah, ini Yahudi Raya, dia itu didirikan untuk melemahkan dunia Islam dengan menciptakan konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Dan itu sangat sistematis sekali. Ada salah satu tokoh Yahudi, ya, Theodor Herzl, pernah membujuk dan pengen nyuap khalifah namanya Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II. Antum kalau lihat di YouTube tuh, kalau ada seperti sultan yang ketika diucapkan nama Rasulullah SAW dia langsung kayak gini. Di kebiasaannya kayak gitu tuh. Kalau disebutin nama Rasulullah dia kayak gini. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Langsung ittisal, langsung bersambung ya, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia merupakan khalifah pada saat itu. Dibujuk dengan uang 150 juta pound sterling. Ya, zaman tersebut, zaman dulu itu sekitar 3 triliun. Untuk apa? Untuk mendapatkan tanah Palestina. Tapi apa Sultan Abdul Hamid II yang dia lakukan? Dia tolak dengan tegas. Sambil dia berkata, aku tidak dapat memberikan tanah ini walaupun sejengkal, karena tanah ini hakikatnya bukan milikku, akan tapi miliknya umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemerintah Inggris pada saat itu dan Yahudi itu bersekutu untuk meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah. Dan benar, setelah beberapa tahun runtuh Khilafah Utsmaniyah. Nah, pas saat itu berbondong-bondong orang Yahudi mendatangi Palestina, merampas tanahnya, membunuh warganya. Masya Allah, gimana antum kalau di sini ada orang luar gitu datang ke sini Pondok Bambu, ya, dibunuhin satu-satu, diambil tanahnya. Masya Allah. Akhirnya pada tahun 1948, tepatnya tanggal 14 Mei, berdirilah negara Israel. Jadi sampai saat ini juga kita orang Indonesia itu jelas ya menentang daripada berbagai bentuk penjajahan. Apalagi kita di dalam Undang-Undang Dasar mengharuskan penghapusan segala bentuk penjajahan di muka bumi ini. Begitu juga Bapak proklamator kita Insinyur Soekarno pernah mengatakan lebih khusus tentang Palestina.
Beliau mengatakan apa? Selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itu pula bangsa Indonesia berdiri menentang para penjajah. Wahakadha hadirin sekalian, ini sebenarnya sudah diramal oleh Rasulullah SAW. Bukan diramal, Rasulullah itu bukan peramal, bukan yang bisa mengatakan sesuatu dengan dusta. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu mengucapkan langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Yang mana hadisnya dari Thauban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umam an tada alaikum kama tada al akalatu ila qas'atiha. Hampir saja, nyaris umat, ya, seluruh umat orang kafir semuanya itu, ya, Inggris, Amerika, Israel, semuanya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umam an tada alaikum kama taddail akalatu ila qas'atiha. Mengerumuni kalian berkumpul dari berbagai penjuru sebagaimana mereka berkumpul ingin apa? Ingin makan makanan yang ada dalam, ya, piring yang besar. Kayak gini, ada orang lapar. Nih orang semasjid lapar semua nih. Ya, misalkan nih orang semasjid lapar semua. Gak makan dari apa? Dari subuh gak makan. Nah, misalkan itu nanti Isya ada hidangan. Ada hidangan nasi apa? Nasi kebuli, waduh, ya, atau nasi uduk, ya. Nasi kebuli pakai daging, ya, pakai ayam rica-rica, biasa, pakai sop satenya juga enak, ya. Ini lagi lapar semua nih. Itu gimana? Ketika dihidangin cuman satu apa? Misalkan satu piring besar, wah, berebutan itu, masya Allah. Nah itu seperti itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bakal dikerumunin, bakal, ya, diambil. Faqala qail wa min qillati nahnu ya Rasulullah yauma idzin. Apakah karena sedikitnya kita pada saat itu wahai Rasulullah? Ini hadis akhir zaman nih. Apakah nanti kita sedikit sampai kita dikerumunin kayak gitu, pengen diambil dari segala arah? Yes. Maka kata Rasulullah SAW, la bal antum yawma idzin katsir. Tidak, bahkan pada saat itu kalian tuh banyak banget. Banyak banget. Kita berapa miliar sekarang umat Islam? Yahudi itu, ya Allah, Israel cuman berapa juta? Coba samping-sampingnya ada Syria, ada Lebanon, ada Yordan, ada Mesir, ada yang lainnya itu. Tapi apa? Ya, tapi kok kenapa kok berani seperti itu Israel pada kita? Bal antum yawma idzin katsir walakinnakum gutsa ka gutsa isail. Akan tetapi kalian itu seperti apa? Seperti buih. Kalian itu seperti buih. Ada juga seperti apa? Haba'an manthura, hada, kayak debu. Gitu. Ada juga yang mengartikan seperti kayak gitu aja, aliran biasa kayak sampah gitu, ya. Yang dibawa oleh kagusa ilsail, yang dibawa oleh air. Antum melihat buih-buih di laut yang putih-putih itu, ikut kemana aja dia, ya. Mau ikut ke kanan, ke kiri, ke utara, ke barat, selatan ke selatan. Setelah udah terhempas seperti itu, tinggal apa isinya? Gak ada apa-apanya, udah kayak gitu aja, udah dihempas sama air laut gitu aja. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan, ya, tentang umat Islam pada saat ini. Kagusa ilail, kagusa isail, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabbah minkum. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian. Jadi dihilangin rasa takut pada, ya, kita nih, musuh-musuh kita. Terus wala yaqifanallahu fi qulubikum alwahan, dan Allah Subhanahu wa taala
juga menimpakan dalam hati kalian wahan. Kenapa kok rasa takut oleh musuh ya udah nggak ada lagi? Padahal dulu ya, umat Islam itu masya Allah, apalagi ketika ya, di zaman Khalid bin Walid ketika ingin memerangi Persia. Waktu itu Persia dengan jumlahnya begitu banyak, Khalid bin Walid dengan beberapa orang saja. Makanya yang namanya jumlah itu bukan apa-apa. Tetap nasrun minallah wa fathun qarib. Kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang melempar wahai Muhammad dan para sahabatmu, akan tapi Allah yang melempar panah kepada mereka ketika di perang Badar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang banyak, sebab apa? Sebab izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Khalid bin Walid ketika mau perang melawan Persia atau Romawi pada saat itu, Khalid bin Walid mengatakan, "Ji'na biqaumin." Kami datang dengan suatu kaum pasukan yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Mereka ini pasukan yang cinta, rindu akan kematian, rindu sama mati, rindu. Pengennya cita-citanya apa? Mati, syahid. Kama tuhibbunal hayah, sebagaimana kamu cinta dengan dunia kalian. Wow, takut itu tentara-tentara. Imannya kuat, masya Allah. Ini karena kita ada penyakit ini, al-wahan. Kata Rasulullah SAW, makanya Yahudi gak takut udah. Ya, karena dia tahu umat Islam sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sibuk dengan madhabnya masing-masing, gak mau bersatu, susah untuk bersatu. Sibuk dengan golongan yang lain, saling salah menyalahkan lah. Sekarang qadiyahnya qadiyatul Islam. Qadiyahnya sekarang ya antara Islam dengan kufar yang kita diskusikan sekarang. Peperangan antara ya Islam dengan apa? Dengan kekafiran. Nah, jadi sahabat berkata, faqala qail ya Rasulullah wa mal wahnu. Maka ada seorang bertanya, ya Rasulullah, itu wahan apaan sih wahan? Maka kata Rasulullah SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta sama dunia dan takut mati. Cinta sama dunia berlebihan sama takut mati. Emang kita nggak boleh cinta sama dunia? Ya, atau memiliki dunia? Boleh aja kita memiliki dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bagian kamu dari dunia, tapi jangan sampai dunia itu menjadikan kamu lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Lupa sholat, lupa ya kepada anak, sama istri, gak didik mereka dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini bisyarah nih, kabar baik bagi para pejuang-pejuang rupiah nih. Ya, bagi orang-orang yang bekerja keras dalam mencari rezeki yang halal. Apa kata Rasulullah SAW? Man amsakalan li talabil halal amsa maghfuran. Siapa orang yang di sore hari dia dalam keadaan capek, lelah, letih, keringetan, ini keringet ya, untuk mencari sesuatu yang halal, maka di sore hari itu pula dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis dikatakan, inna minadz dzunubi dzunuban. Ada daripada dosa-dosa yang mana la yukaffiruha shalah wala siyam wala hajj wala umrah. Tidak bisa dihapuskan dengan apa? Dengan salat, dengan puasa, bahkan dengan haji dan umrah. Maka sahabat mengatakan, fama yukaffiruha ya Rasulullah. Maka dengan apa dihapuskan dosa-dosa itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-humum fi talabil ma'isyah, yaitu rasa sumpek, capek, letih, lelah dalam untuk mencari sesuatu yang halal. Masya Allah. Nah, jadi maksud daripada di sini karahi hubbud dunya itu cinta banget sama dunia. Ya, habis-habisan masalah dunia, padahal yang dibawa itu ya cuman kain kafan doang. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alan arba. Manusia itu nanti tidak bergerak menuju jembatan Shiratal Mustaqim kecuali setelah ditanyakan tentang 4 perkara. Yang pertama apa? An umrihi fima afnah. Umurnya dipakai buat apa?
Umurnya dipakai buat apaan? Banyak taat atau banyak maksiat? Banyak amal soleh atau banyak amal salah? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra kitabaka kafa binafsi. Salat di dalamnya seperti salat 1000 kali di masjid yang lainnya, di tempat yang lainnya. Kita salat sekali di Baitul Maqdis, ya, itu nilainya 1000 kali salat di tempat yang lainnya. Maka Maimunah mengatakan, ya Rasulullah, andaikan kita nggak mampu untuk datang ke sana, gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, berikanlah hadiah, ya. Berikanlah hadiah walaupun seperti apa? Minyak penerangan. Sungguh siapa yang memberi hadiah padanya seperti sholat di sana. Jadi ini Rasulullah nggak nyuruh kita perang di sana kalau kita nggak mampu. Kasih aja hadiah, kasih aja donasi, ya, untuk kita membantu perjuangan ikhwanuna, saudara-saudara kita di bumi Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan semangat yang terus-menerus sampai nanti insya Allah kemerdekaan bangsa Palestina. Dan hadirin sekalian, wa ma marra min yaumin illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah lewat satu hari melainkan dunia makin mengerikan, dunia makin busuk, fitnah-fitnah bertebaran begitu banyak. Maka dari itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassikuna bid-din kaqabdi 'alal jamrah. Orang yang berpegangan teguh dengan agama seperti memegang jamrah. Tahu jamrah? Ya. Jamrah itu batu bara. Orang yang berpegangan teguh dengan agama seperti megang batu bara. Gimana yang gak berpegangan teguh dengan agama? Maka dari itu marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan akhirnya mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, berikan ketabahan. Mudah-mudahan kita diaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang peduli dengan situasi kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma izzal Islam wa ansuril muslimin. Allahumma izzal Islam wa ansuril muslimin. Allahumma izzal Islam wa ansuril muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Palestin. Allahumma ahlikil yahuda wal nasara wal kafarata wal musyrikin a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma shaddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa aqil adadahum waj'alhum fi ghabirin. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salal islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salal islam wal muslimin. Allahumma adfa warfa 'anna al-bala wal waba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'il fitan ma dhahara minha wa batan an baladina Indonesia khassah wa an sa'iri buldani muslimina 'amah ya akramal akramin wa arhamar rahimin. Allahumma fil ummati sidina Muhammad. Allahumma arham ummata sidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sidina Muhammad waj'alna Allahumma wa walidina walidikum wal hadirina min khiyari ummati sidina Muhammad bihaqqi sidina Muhammad wa ali sidina Muhammad wa sallallahu ala sidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, terakhir nasihat saya punya guru Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Beliau mengatakan, jadikanlah media sosial kita sebagai ladang jihad untuk kita memerangi orang-orang kufar, ya, untuk kita membalas atau meredam daripada propaganda kejam mereka. Karena di akhir-akhir ini sayang sekali gitu kita ngelihat media TV kita seperti itu, ya, Zionis Israel membombardir, ya, teroris Hamas yang bersembunyi di rumah sakit. Ya Allah, jadi kita seakan-akan mengatakan Hamas itu adalah teroris, padahal mereka adalah pejuang-pejuang demi tegaknya agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ربكما تكذبان